Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wa nusalli wa yusallimu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa li ahli al-madinati yawmani yal'abuna fihima faqala qadimtu alaikum walakum yawmani tal'abuna fihima fa inna allaha qad abdalakum yawmaini khairan minhuma yawmal fitri wa yawman nahri amma ba'du. Hadratal muhtarumin, para alim, para ulama yang dengan senantiasa kita patuhi, kita nantikan mau'idhah atau nasihatnya. Semuanya hadirin jamaah rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada siang kali ini kita masih diberikan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga pada siang kali ini kita bisa memperingati adanya nuzulul Quran dengan niatan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya sholawat salamnya Allah mari kita haturkan kepada beliau Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga dengan bacaan sholawat tadi kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya kelak yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Nuzulul Quran, yang kita ketahui bahwa nuzulul Quran di malam itu adalah salah satu malam istimewa di bulan Ramadan, karena diyakini sebagai malam di mana diturunkannya Al-Quran. Saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berusia 40 tahun. Ketika beliau sedang berada di Gua Hira, menerima wahyu pertamanya, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Jadi Al-Alaq itu yang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ila al-ayah itu. Terus kemudian ayat selanjutnya turun 3 tahun kemudian. Lama kan, berarti ini sudah kelihatan tidak langsung semua dikasihkan kepada Nabi, tapi berangsur-angsur tadi. Makanya ini ayat selanjutnya saja sampai 3 tahun kemudian, yaitu dari surat An-Nas. Malam nuzul Quran biasanya diperingati setiap tanggal 17 Ramadan, seperti kemarin ya, malam Kamis itu ya. Jadi tanggal 29 April itu yang kemarin. Wahyu dari Allah yang turun
pertama kali kepada Nabi, yaitu tadi surat Al-Alaq. Nah, malam nuzulul Quran itu menjadi malam yang lebih baik dibandingkan 1000 bulan, yang sesuai firman Allah, malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Nah, malam itu juga termasuk banyaknya keberkahan lantaran terjadi pada 1 dari 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Makanya kita bisa meningkatkan amaliyah dan kegiatan ibadah untuk meningkatkan pahala dan harapan menjumpai malam tersebut. Nah, jadi peringatan yang kemarin yang mungkin panjenengan sedoyo, kita semua bisa menjalankan. Nah, peristiwa nuzul Quran itu harus menjadi renungan hubungan kita sebagai manusia dengan Al-Quran yang merupakan pedoman hidup bagi kita semua di dunia. Jika kita masih memiliki perasaan bahwa membaca Al-Quran adalah suatu beban yang menyusahkan hidup kita, dan kita masih berat dalam mempelajari Al-Quran, artinya apa? Kita belum bisa memahami makna sesungguhnya dari Al-Quran. Nah, mengapa demikian? Karena yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah bahwa Allah berfirman, kami tidak turunkan Al-Quran untuk menyusahkan engkau, untuk membebani engkau, tapi Al-Quran adalah rahmat, anugerah dari Allah, hadiah dari Allah, dan obat dari Allah. Nah, nuzulul Quran ini harus menjadi momentum kita sebagai umat Islam untuk mengubah cara berpikir kita mengenai Al-Quran, di mana Al-Quran sebagai pedoman kita dalam menjalani hidup, sebagai obat terhadap hati kita. Nah, dengan adanya nuzulul Quran ini, harapannya bagaimana? Ke depan kita bisa menjadi lebih baik lagi dalam memahami Al-Quran. Nah, ini seharusnya bagaimana kita menyikapi dengan adanya nuzulul Quran. Nah, ini penting. Nah, makanya Allah itu menyarankan bagi kita untuk apa? Mengerti Al-Quran. Jadi 14 abad yang lalu, sebuah peristiwa ini yaitu nuzul Quran, tidak juga peristiwa nuzul Quran itu sangat bersejarah bagi umat Islam, itu tidak, tapi juga bagi seluruh manusia yang ada di bumi ini. Seperti dalam Al-Quran Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, bulan Ramadan, Syahrul Ramadan alladzi itu adalah bulan yang di dalamnya diturunkan tanda kurung permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk atau pembeda antara hak dan yang batil. Ini jadi bulan Ramadan juga bisa kita pahami atau bisa dikenal dengan
syahrul huda. Apakah itu syahrul huda? Nah, yaitu bulan petunjuk. Karena wahyu yang pertama kali turun di muka bumi ini ada Al-Quran sebagai petunjuk yang berisi yaitu dua hal, yakni petunjuk bagi manusia dan juga tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun hal ini jangan disalahartikan bahwa Al-Quran akan senang biasa melindungi seluruh manusia. Tentu saja tidak, ini tidak benar. Karena apa? Karena manfaat dari Al-Quran hanya berlaku bagi mereka yang bertakwa. Nah, jadi Islam saja itu tidak cukup. Nah, apalagi Islam itu yang KTP itu, yang kemarin ngetren lagi booming Islam KTP tidak wajib puasa, tapi ikut bodoh, ikut hari raya. Naudzubillah. Ya, jadi tidak cukup untuk membuat kita mendapat syafaat dari Al-Quran kalau hanya seperti itu. Ini juga tidak termasuk hal yang negatif mengenai hal ini ya. Emang karena Islam saja itu tidak cukup, harus dibarengi dengan takwa. Karena Allah pun itu bersabda, "Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin." Dzalikal kitab Al-Quran yang ini tidak ada keraguan padanya dan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ya, kembali lagi kepada bulan Ramadan dan kitab-kitab Allah. Bulan Ramadan juga dikenal dengan nama bulan wahyu, yakni bulan di mana seluruh kitab Allah pertama diturunkan. Jadi tidak sama jika bulan ini memiliki timbangan yang jauh lebih baik dari 1000 bulan. Karena dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa beberapa kitab suhuf atau zabur yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam diturunkan pada permulaan bulan Ramadan. Kemudian Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam pada malam ke-6 di bulan Ramadan. Sedangkan kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada malam 13. Kemudian seperti yang kita ketahui bahwa Al-Quran Al-Karim diturunkan pada malam ke-17 di Gua Hira melalui perantara malaikat Jibril. Seperti yang telah dijelaskan pada Al-Quran mengenai petunjuk bagi manusia, membaca Al-Quran satu huruf saja merupakan satu kebaikan bagi pembacanya. Kemudian kebaikan itu akan dilipatkan gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dalam suatu hadis dari Imam Tirmidzi, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatun bi asri amsalihha." Bahwa barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan setiap kebaikan akan dilipat menjadi 10 kali lipat yang serupa. Ini satu huruf seolah kita membaca alif lam mim, berarti berapa huruf? Tiga huruf. Alif 1, lam 1, mim 1. Satu pahala dilipatkan dengan 10-an, berarti kalau 3 berarti itu sudah kelihatan 30. Berapa kalau kita
Satu juz bagaimana banyaknya. Nah, seperti itu. Nah, jika satu pahala yang dikerjakan kayak tadi manusia dapat dimatematikan, maka bayangkan berapa banyak angka yang didapatkan ketika membaca satu surat, sedangkan satu huruf saja sudah merupakan kebaikan yang dilipat gandakan. Jenengan iki poso niku Ramadan niku pun pirang juz, ya Allah, Masya Allah. Monggo ayo sami harus ya baca banyak baca Al-Quran di bulan Ramadan ini. Semoga kita senantiasa melanggengkan mahabbatul Quran, senang membaca Al-Quran, mendapatkan pahala yang didapatkan gandakan oleh Allah. Amin, Allahumma amin. Jadi bahkan orang yang paling baik adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkan, kan ya. Seperti dalam hadis itu, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Jadi sebaik-baiknya di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mau mengajarkannya. Itu adalah sebaiknya orang. Nah, orang Islam yang baik adalah mereka yang senantiasa mempelajari Al-Quran, membenarkan bacaan dan mengamalkan perintah yang ada di dalamnya. Tidak ada batasan usia dalam mempelajari Al-Quran, karena Al-Quran dipelajari sampai hati saja belum tentu bisa menguasai seluruh apa yang ada di dalamnya, apalagi kalau tidak. Makanya ayo kepada bapak dan ibu, gimana, masih mempelajari Al-Quran? Atau masih tergolong orang-orang yang menyatakan bahwa belajar ngaji hanya untuk anak-anak, sedangkan orang tua tidak perlu lagi? Kalau masih dalam golongan ini, marilah ayo hijrah, ayo kita perbaiki lagi. Nah, bapak ibu juga, bapak ibu guru, bapak kita semua, ayo masih belajar Al-Quran. Manfaat dari mengalahkan Al-Quran sangat banyak. Jika Rasulullah memiliki dua warisan setelah beliau wafat, yaitu Al-Quran dan hadis, warisan yang masih perlu kita amalkan. Warisan ini yaitu warisan yang harus kita jaga keasliannya hingga akhir zaman. Al-Quran di situ juga banyak manfaatnya, seperti dalam suatu hadis ini, Al-Qur'anu syafi'un musyaffi' wa man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah wa man ja'alahu khalfahu syaqahu ilan nar. Bahwa Al-Quran adalah obat dari segala obat. Nah, berarti di pandemi ini khususnya, di peringatan nuzulul Quran ini, kita mengharap turunnya asy-syifa untuk sebagai obat kita di masa pandemi salah satunya. Makanya kalau kita membaca Al-Quran, insya Allah dengan izin Allah, COVID, coronavirus itu tidak akan menyerang kita kalau kita senantiasa membaca Al-Quran. Syafi'un musyaffi', ayo obat dari segala obat Al-Quran. Terus waman ja'alahu amamah, barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai imamnya, qadahu ilal jannah, maka ia akan menuntunnya ke surga. Tapi waman ja'alahu khalfahu, barang siapa yang membelakangi Al-Quran, syaqahu ilan nar, maka Al-Quran akan menjerumuskannya ke jurang neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka jangan kalah, jangan salah
Kalau sekarang, zaman sekarang ya, pagi-pagi nanti ngopi terus baca koran ya, surat kabar itu koran yang datang setiap hari ke rumah kita kalau kita langganan itu. Bisa kita baca di pagi hari, padahal informasi di dalamnya terkadang tidak penting sama sekali, dan bahkan ada informasi yang mungkin salah. Tapi mengapa Al-Quran yang sudah dijamin kebenarannya dan disertai dengan ilmu yang sangat penting, tidak hanya kita di dunia tapi juga di akhirat, malah kita tinggalkan. Mari hidupkan Al-Quran, ayo di dalam kehidupan kita. Ojo sampai kalah, mosok malah banyak baca koran kan. Nah, ya subuh, sok malam kita subuh, setelah subuh ayo kita ngopi dulu, nggak apa-apa. Kalau bulan puasa malah nggak ngopi ya. Setelah subuh mari kita baca Al-Quran dulu. Baca surat kabar tidak salah, tapi ayolah Quran juga jangan sampai kalah malah seperti itu. Mungkin Quran dulu ayo dibaca, kemudian nanti siang jam 7 atau jam berapa baru kita baca Quran surat kabar atau berita. Itu juga baik, dapat dua-duanya. Makanya untuk kita menyingkapi adalah nuzul Quran ini, harapan kita ke depan bisa menjadi lebih baik lagi dalam memahami Al-Quran. Salah satu beberapa banyak amalan baik yang bisa kita lakukan dalam mengisi peringatan nuzul Quran ini, kita salah satunya di minggu ke depan, 10 hari ke depan ini adalah 10 hari terakhir ya, kita memperbanyak-banyak untuk beritikaf yang pertama ya. Nah, itikaf itu adalah merupakan amal yang bisa dilakukan ya, untuk kita dengan cara berdiam diri di masjid atau membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, melaksanakan sholat malam, atau mungkin ada yang referensi kita laksanakan sholat Lailatul Qadar ya, karena 10 hari terakhir itu kita mengharap adanya turunnya Lailatul Qadar. Yang kedua apa kita, yaitu banyak tadarus Al-Quran. Nah, ini salah satu amalan baik yang dapat dilakukan, membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran. Membaca Al-Quran saat bulan suci Ramadan ini memiliki kemuliaan yang sangat besar. Kan tadi sudah, ketika kita membaca Al-Quran satu hurufnya akan mendapatkan 10 kebaikan. Ini khusus di bulan Ramadan, makanya ayo sebelum kelewatan kita banyak membaca Al-Quran. Yang ketiga apa amalan, yaitu memperbanyak doa ya. Kita memperbanyak doa yang berhubungan dengan keinginan atau doa-doa yang sudah ada dalam Al-Quran. Itu banyak ya doa-doa, karena di salah satu di malam nuzul Quran itu Allah akan mengabulkan doa-doa permintaan umatnya. Yang keempat yaitu memperbanyak sholat malam, seperti sholat tahajud, terus sholat malam, sholat hajat lah. Kalau sholat tahajud kan harus kita tidur duluan gitu. Kalau enggak tidur berarti ayo kita menjalankan sholat hajat. Terus amalan yang kelima apa ya? Kita memperbanyak zikir. Berzikir ini sangat penting. Bahkan zikir itu dianalogikan sebagai hidup bersama orang yang sudah mati. Ini salah satu kita untuk kita memperbanyak
amaliyah atau amalan-amalan yang harus kita lakukan. Makanya amalan-amalan ini ya termasuk yang kita lakukan. Jangan sampai malam-malam itu malah kita tidak melakukan amaliyah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di peringatan nuzulul Quran kita bisa mengambil suatu hikmah. Ayo kita perbaiki diri menjadi orang yang baik, kita mengerti Al-Quran dan mau mengamalkannya. Mungkin sekian dari saya tentang pentingnya kita membaca Al-Quran dan mengharap di masa pandemi ini kita mengharap turunnya asyifa. Asyifa itu apa? Nah, asyifa itu salah satunya yaitu kita bisa menjadi penyembuh. Karena salah satu penyembuh yang baik tadi adalah membaca Al-Quran. Dan membaca Al-Quran itu jangan cepat-cepat ya, karena Allah itu berfirman warattilil Qur'ana tartila. Ayo baca Al-Quran dengan perlahan-lahan. Jadi ya santai saja. Dan seperti Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Dengan tartil, enggak Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin ya. Mumpung di bulan ini ya, kita senantiasa maulah membaca dengan tartil. Kita amalkan salah satu dan termasuk menerapkan dalam kehidupan bermasyarakat ya. Karena tak cukup hanya mengamalkan Al-Quran secara pribadi, kita perlu berupaya menerapkan Al-Quran dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sebab Al-Quran adalah petunjuk hidup dan Allah menghendaki kita menerapkan Islam secara kafah. Makanya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu ya. Mungkin demikian ya dengan pembahasan kita memperingati adanya nuzulul Quran ini, mulai dengan arti ya, tanggal kejadiannya tadi hingga kewajiban kita terhadap Al-Quran. Semoga bermanfaat, lebih memaknai momentum peringatan nuzulul Quran pada Ramadan kali ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ijabatil mas'ul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa radiyallahu tabaraka ta'ala an kulli sahabati wa rasulil ajma'in.
subhanallahi adada ma khalaqa fis sama, subhanallahi adada ma